Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mengisi Hidup dengan Bijaksana, saudara-saudara. Dan kita akan menerima perjamuan kudus. Setelah itu, persiapkan hati kita dan juga roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Dalam perjamuan kudus, paling penting adalah nilai perenungan. Kita merenungkan akan kasih Tuhan yang besar kepada kita. Dia mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Dan saya harapkan saudara, kita semua bisa mengikuti ibadah online sampai selesai, sampai menerima doa berkat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang bernama Abraham Maslow. Dia seorang psikologis dari Amerika Serikat, saudara. Dia pernah membuat sebuah teori yang terkenal mengenai 5 hierarki atau 5 tingkatan dari kebutuhan manusia, saudara. Nah, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar, yaitu bicara sandang, pangan, papan. Ya, atau bicara tentang makanan, minuman, ya, bicara tentang pakaian, bicara tentang tempat tinggal atau rumah, saudara-saudara. Jadi manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu. Ini yang mendasar, sebelum ia beranjak kepada kebutuhan yang berikutnya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini meliputi mendapatkan kesehatan, kemudian perlindungan dari bahaya, dan sebagainya, saudara-saudara. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa memiliki atau rasa dimiliki, saudara-saudara. Dan yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Jadi setelah kebutuhan sosial manusia dicukupi, maka selanjutnya manusia akan mengejar kebutuhan egonya, yaitu keinginan untuk berprestasi, ya, dan memiliki prestise. Supaya apa? Supaya ia mendapatkan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, saudara. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan untuk membuktikan, ya, atau menunjukkan, saudaraku, dirinya itu kepada orang lain. Itu yang paling tinggi, ya, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, jadi kalau kita perhatikan teori Maslow ini, ya, manusia itu secara umum mengejar makanan, pakaian, perumahan, keamanan, kasih sayang, penghargaan, dan terakhir aktualisasi dirinya. Ya, memang ini merupakan keinginan manusia yang normal, kebutuhan-kebutuhan manusia, saudaraku. Tapi hari ini saya mau menyampaikan begini, saudara. Ketika manusia sudah memiliki semua hal tersebut, semua mereka sudah capai, tetapi tetap saja mereka akan merasa kosong. Manusia akan tetap merasa kosong, saudara. Nah, bukti-bukti dari kekosongan hidup manusia itu banyak dijumpai di mana-mana, terutama pada akhir zaman ini. Selama hidupnya banyak orang mengejar kenikmatan tanpa mengenal lelah sampai dia meninggal, terus mengejar kenikmatan, saudara. Misalkan dengan pelesiran atau jalan-jalan kemana-mana, pesta pora, dan sebagainya, saudara. Mereka menghabiskan uang untuk hal-hal yang pada akhirnya nggak memuaskan hidup mereka. Ibaratnya kolam yang bocor, ya saudaraku, yang kering terus karena tidak bisa menahan air. Itu yang terjadi pada banyak orang, saudaraku. Nah, tidak sedikit di antara mereka juga yang kecanduan narkoba, saudara, atau alkohol, dan jatuh dalam perselingkuhan, saudara. Nah, para pecandu narkoba, alkohol pasti tahu resiko dan bahaya dari perbuatan mereka. Tapi toh mereka tetap melakukannya, saudara. Sebab itulah satu-satunya cara yang mereka tahu untuk mengisi kekosongan dalam kehidupan mereka. Maka akhirnya mereka juga tempuh jalan itu, walaupun mereka tahu itu beresiko.
Orang-orang yang jatuh ke dalam perselingkuhan, saudara, barangkali pada mulanya juga tidak ingin melakukannya, saudara. Tapi mereka tidak bisa menahan akibat kebutuhan untuk mengisi kekosongan hidup yang mereka alami. Bahkan ada yang mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Meskipun mereka sudah kaya, sudah tenar, tetap bunuh diri, saudara-saudara. Ambil beberapa contoh ya, saudara-saudara. Seorang bernama Marilyn Monroe terkenal sekali. Dia seorang aktris peragawati yang dijuluki wanita tercantik di dunia pada waktu zamannya. Namun ia mengalami kecemasan yang berlebihan, saudaraku. Depresi. Dan akhirnya meninggal karena bunuh diri. Ambil lagi contoh seorang bernama Adolf Merkel. Dia pernah menjadi orang yang terkaya di Jerman, saudara. Pemilik beberapa perusahaan besar, diantaranya perusahaan farmasi, perusahaan semen, otomotif, dan lain-lain. Namun ia mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan dirinya sendiri ke kereta api yang sedang melintas. Tragis bukan? Seorang lagi bernama Getulio Vargas. Dia adalah mantan presiden Brasil ya, periode sekitar tahun 1940-an, saudara. Dia bunuh diri dengan menembak jantungnya sendiri. Vargas ini ditemukan sudah tidak bernyawa di istananya. Jadi, saudaraku, harta, kecantikan, ya, kekuasaan itu tidak bisa mengisi ya kekosongan hidup banyak orang, saudara-saudara. Jadi saya mau katakan hari ini bahwa kekosongan itu sesuatu yang berbahaya, saudara. Aristoteles pernah berkata bahwa alam ini tidak menyukai kekosongan, saudara. Alam. Ia mengamati bahwa setiap ruang di dalam alam ini diisi oleh sesuatu. Perhatikan, saudaraku, semua dalam alam ini diisi oleh sesuatu. Sekalipun diisi oleh udara yang tidak kelihatan, tidak berwujud dan tidak berwarna, tapi berarti ada isinya, saudara. Demikian pula sifat manusia seperti sifat alam. Manusia itu tidak menyukai kekosongan. Nah, oleh karena itu manusia harus diisi, saudara, atau harus dipenuhi oleh sesuatu. Nah, mari kita akan lihat sekarang firman Tuhan. Saya mulai dengan Pengkhotbah 3 ayat 11, demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada kalimat menarik di sini yang kita perlu pelajari, saudara-saudara. Yaitu kalimat yang berbunyi demikian, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Apa maksudnya ini? Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya Allah sesungguhnya menciptakan ya, ada suatu kekosongan di dalam hati manusia, saudaraku. Nah, tidak ada satu hal pun yang mampu mengisi ruang kosong ini, gak ada. Baik itu harta, baik itu kekuasaan, atau hal-hal lahiriah lainnya. Nggak bisa dan tidak mungkin mengisi kekosongan itu. Kekosongan ini hanya dapat dipenuhi oleh sesuatu yang kekal. Yang tadi saya sebutkan itu semua tidak kekal. Jadi kekosongan ini hanya bisa diisi oleh sesuatu yang kekal, saudaraku. Dan yang kekal itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri, saudara. Jadi tanpa Allah, tanpa Tuhan, saudara dan saya akan selalu mengalami kekosongan. Akan ada kekosongan selalu dalam hidup ini. Tanpa Tuhan, tanpa Allah. Blaise Pascal, seorang teolog terkenal, dan dia seorang ilmuwan dari Perancis, saudaraku, mengatakan begini. Ada suatu kekosongan yang ditempatkan oleh Tuhan dalam hati manusia, yang hanya dapat diisi oleh Tuhan sendiri. Perhatikan, jelas sekali, tidak bisa diisi oleh yang lain. Hanya Tuhan yang bisa mengisinya, saudara-saudara.
Nah, perhatikan begini, sebagai orang Kristen pun kita bisa saja mengalami kembali kekosongan dalam hidup ini. Meskipun sudah jadi Kristen, saudara-saudara. Ya, kita mungkin masih beribadah. Tapi kita sebenarnya beribadah itu hanya sebagai kewajiban sebagai orang Kristen. Tetapi kita sama sekali sudah nggak mengalami kuasa ibadah itu. Hati kita sesungguhnya adalah kosong, saudara-saudara. Kasih yang menyala-nyala kepada Tuhan yang pernah kita miliki semakin lama semakin pudar, saudaraku. Itu bisa terjadi pada diri banyak orang Kristen, saudara. Tentu ada penyebabnya. Ada beberapa penyebab, saudaraku, yang menyebabkan hati kita kembali bisa kosong, saudara. Nah, yang pertama adalah karena dosa. Karena kita jatuh kembali dalam dosa. Apa yang diperbuat oleh dosa dalam diri seseorang adalah membuat orang itu kembali menjadi kosong, saudara. Yang kedua, karena kita keluar dari kehendak Allah. Tadinya kita ada di dalam kehendak Allah, kemudian kita keluar dari kehendak Allah. Daud, saudaraku, pernah keluar dari kehendak Allah. Akibatnya ia merasa hidupnya kosong dan dia ditinggalkan oleh Allah. Sampai ia kembali kemudian masuk di dalam kehendak Allah kembali, baru dia kembali mengalami gairah di dalam kehidupannya. Yang ketiga, karena saudara dan saya kurang bersekutu dengan Tuhan, saudara. Itu bisa membuat hati kita kembali kosong. Jika kita kurang bersekutu di hadirat Tuhan, kita mulai jarang berdoa, kita mulai jarang baca firman Tuhan, maka kekosongan itu akan menyerang hidup kita kembali, saudara-saudara. Yang keempat adalah karena tekanan kehidupan, kesulitan hidup, masalah hidup yang berat. Itu pun bisa menjadi penyebab. Misalkan tekanan kehidupan di tengah pandemi ini, saudaraku, yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Itu mungkin dapat membuat kita menjadi takut sekarang. Hidup kita khawatir, hidup kita cemas, bahkan kita stres, depresi, dan sebagainya. Itu akan membuat, saudaraku, kita menjauh dari hadiratnya. Mungkin kita sudah mulai malas berdoa, ya, sudah mulai malas baca firman karena sudah diikat oleh berbagai macam hal tersebut. Dan itu akan membuat kita akhirnya mengalami kembali kekosongan hidup ini. Dan itu bahaya, saudara-saudara. Yang kelima adalah kurang mengucap syukur. Ada banyak orang kenapa kosong hidupnya karena hidupnya kurang mengucap syukur, saudara. Jika kita terlalu fokus pada apa yang kita belum punya, banyak orang fokusnya hanya kepada apa yang belum punya. Bukannya dia mengucap syukur, ya, bahwa begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Nah, kalau orang seperti ini akan membawa dia juga pada kekosongan hidup, saudara-saudara. Jadi hidup harus dipenuhi dengan mengucap syukur senantiasa. Yang kelima adalah cinta akan uang, ya, cinta akan uang. Cinta akan uang atau sifat serakah, saudaraku, ya, rakus, saudara. Itu bukan hanya menyebabkan kekosongan, tapi juga kehancuran hidup kita. Ini bahaya, saudaraku. Maka kita tidak bisa pegang dua-dua. Pegang Tuhan juga, pegang mamon juga. Nggak akan bisa. Saudara mau pegang yang mana? Kalau saudara mau pegang Tuhan, saudara tidak boleh pegang mamon. Tetapi kalau saudara pegang mamon, pasti saudara tidak akan pegang Tuhan. Dan hidup saudara pasti akan merasa kosong tanpa Tuhan, saudara-saudara. Ada sebuah film pendek, saudaraku, saya pernah lihat, ya. Judulnya Black Hole, lubang hitam. Ini memenangkan penghargaan di Cannes di Perancis, saudaraku. Durasi film ini singkat banget, ya, sekitar 3 menit. Pemainnya juga cuma 1 orang, tapi dapat penghargaan. Ya, ceritanya adalah seseorang mendapatkan sebuah kertas, ya. Dia dapat kertas yang saudaraku, dengan lubang hitam yang ajaib, saudaraku. Karena lubang hitam itu bisa ditembus. Jadi dia bisa ambil apa saja dengan menembus lubang hitam itu.
Nah, film ini menceritakan kerakusan atau keserakahan sifat manusia, saudaraku, yang akhirnya menyebabkan kehancuran dalam hidupnya, saudaraku. Dan tentu masih ada penyebab-penyebab lainnya. Sekarang kita akan lihat, saudaraku, dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45 ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Ya, mari kita akan lihat di sini. Ayatnya berbunyi demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini firman Tuhan sangat jelas, saudaraku ya. Ini firman Tuhan menunjukkan bahwa ketika seorang lahir baru, maka dia meninggalkan dosa dan roh jahat keluar ya dari dalam dirinya, saudaraku. Namun berjalannya waktu, karena orang ini jatuh kembali dalam dosa, katakan begitu, atau dia keluar dari kehendak Tuhan, atau dia kurang bersekutu dengan Tuhan, mulai malas berdoa, malas baca Alkitab, atau tekanan kehidupan yang luar biasa dalam kehidupannya, atau mungkin juga karena kurang mengucap syukur, atau juga mungkin karena dia terlalu cinta akan uang, serakah, saudara-saudara. Maka hatinya yang dipenuhi Allah itu kembali bisa menjadi kosong, saudara. Dan sehingga akhirnya roh jahat kembali menguasai orang itu. Bahkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk daripada keadaan yang semula, saudara-saudara. Dan dia bisa saja menjadi orang Kristen yang akhirnya murtad, saudaraku. Jadi sekali lagi, kekosongan itu berbahaya, saudaraku. Saudaraku, jangan izinkan hidupmu kosong. Jangan izinkan hatimu kosong. Itu berbahaya, saudara-saudara. Oleh karena itu Tuhan ingin ya kita ini selalu dipenuhi oleh hal-hal yang datangnya dari Tuhan, saudara. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan, begitu sering kita menemukan kata dipenuhi. Ya, jadi Tuhan ingin kita dipenuhi dengan banyak hal dari Tuhan. Misalnya, saudaraku, saya ambil contoh saja beberapa. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Dipenuhi dengan iman. Dipenuhi dengan pengharapan, kata firman Tuhan. Dipenuhi dengan sukacita. Dipenuhi dengan kebaikan, saudara. Dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dipenuhi dengan buah kebenaran, dan masih banyak lagi. Harus hidup kita, hati kita dipenuhi oleh sesuatu yang baik dari Tuhan. Jangan kosong hidup kita, saudara-saudara. Bahkan Rasul Paulus berdoa, saudara, agar kita mengalami hidup yang dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan. Bayangkan, Rasul Paulus berdoa supaya saudara dan saya, dikatakan dalam firman Tuhan, hidup dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Di mana ayatnya kita baca dalam Efesus pasal 3, saudara-saudara. Ayat 16 sampai 20 demikian firman Tuhan. Perhatikan ayat ini. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu, perhatikan saudara, dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan
jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini ayat luar biasa, saudaraku. Ini doa Rasul Paulus untuk gereja Tuhan. Nah, bahasa Yunani dari kepenuhan, dalam ayat ini tadi kita ada melihat kata kepenuhan, saudara ya. Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, kata Yunaninya adalah pleroma. Pleroma, saudaraku. Itu yang berarti didiami sepenuhnya. Atau ditinggali sepenuhnya. Atau lengkap, saudara. Bisa juga disebut komplit. Atau mencapai tujuan yang diharapkan. Saya ambil contoh ya supaya saudara mudah. Misalkan ada sebuah hotel, katakan begitu. Ada 100 kamar. Nah, hotel itu disebut penuh jika tidak ada lagi kamar kosong di hotel itu. Artinya 100-100-nya semua diisi penuh. Baru disebutnya hotel itu penuh, saudara-saudara. Tetapi jika masih ada kamar kosong, maka hotel itu disebut belum mencapai kepenuhannya. Misalnya baru terisi 95. Berarti masih ada 5 kamar yang kosong. Berarti hotel itu belum mencapai kepenuhannya, saudaraku. Harus 100%. Nah, orang Kristen harus mencapai kepenuhan Allah. Itu doa Rasul Paulus dan itu juga kehendak Tuhan buat diri saudara dan saya. Kita harus mencapai kepenuhan Allah, saudaraku. Haleluya. Artinya semua ruangan dalam hidup kita, seandainya hidup kita ini ya, katakan itu banyak ruangan-ruangan, maka artinya semua ruangan dalam hidup kita itu harus dipenuhi oleh Allah. Artinya dalam hal ini Roh Kudus ya, yang berada dalam kita ini menguasai seluruh hidup kita. Saudaraku, pada waktu kita lahir baru, maka Roh Kudus ada dalam diri kita. Tetapi pertanyaannya, apakah Roh Kudus sudah menguasai seluruh hidup kita? Nah, itu yang namanya pleroma, saudara-saudaraku. Jadi Roh Kudus itu benar-benar sudah menguasai seluruh hidup kita, saudara-saudara. Banyak orang Kristen masih memiliki ruang-ruang pribadi ya dalam hidupnya yang dia sesungguhnya belum serahkan itu kepada Roh Kudus, saudaraku. Sehingga akhirnya mereka nggak pernah mengalami apa yang namanya hidup dalam kepenuhan Allah. Kenapa? Karena masih dia tahan, belum dia serahkan kepada Roh Kudus, saudara-saudara. Ibaratnya, saudaraku, begini ya. Misalkan diri kita ini adalah sebuah rumah. Tentu sebuah rumah itu kan banyak ruangan-ruangan ya. Nah, Roh Kudus hanya kita persilahkan duduk di ruang tamu kita. Jadi Roh Kudus itu adanya cuma di ruang tamu. Dia duduk di ruang tamu. Kita nggak izinkan Roh Kudus itu masuk ya. Misalkan ke ruang kerja kita. Atau ke ruang tidur kita. Karena di sana ada begitu banyak rahasia yang kita tidak mau serahkan kepada Roh Kudus. Misalnya masih ada dosa yang kita simpan. Sepanjang hidup ini masih ada tuh yang kita simpan, saudaraku. Sampai saat ini. Misalkan dosa kepahitan. Saudara dan saya misalkan masih ada benci seseorang. Kepahitan, kebencian itu sebuah dosa, saudaraku. Atau kebohongan. Ada kebohongan, ada ketidakjujuran di dalam diri kita yang kita terus simpan itu. Kita tidak mau buka itu. Atau misalkan kecemaran, ada dosa kecemaran yang orang lain nggak ada yang tahu, saudaraku. Nah, kita simpan terus itu di dalam ruang hati kita. Dan kita tidak mau serahkan kepada Roh Kudus. Hal inilah yang membuat orang Kristen tidak diberkati. Mudah sekali dia kembali mengalami kekosongan dalam kehidupannya. Sebab ada ruangan-ruangan dalam hidupnya yang dia tahan. Dia tidak mau serahkan itu kepada Roh Kudus untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya hidupnya diberkati, saudaraku. Nah, Tuhan ingin kita ini bertobat sungguh-sungguh. Sekarang kita hidup sudah di ujung dari akhir zaman, saudaraku. Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh.
Jangan setengah-setengah lagi. Hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan yang sejati, saudaraku. Jadi bertobat, ya, bertobat. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Dan juga Tuhan ingin selain itu juga menyerahkan kecemasan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, rasa bersalah kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini saya tahu, ya, pandemi yang berkepanjangan ini membuat banyak orang Kristen khawatir hidupnya, cemas hidupnya, saudaraku. Kita punya Tuhan, saudaraku, dan Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu kepada aku, kata Tuhan. Jadi itu perintah Tuhan. Mari kita serahkan itu semua kepada Tuhan, supaya kita mengalami hidup berkemenangan. Perhatikan, saudaraku, ini ayat luar biasa. Dikatakan dalam ayat ini, ketika kita menyerahkan seluruh ruang-ruang dalam hidup kita kepada Roh Kudus, untuk Roh Kudus menguasainya, saudaraku, maka ayat 20 itu akan berlaku dalam hidup kita, akan terjadi dalam hidup kita. Saya bacakan kembali ayat 20. Demikian bunyinya, saudaraku. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Luar biasa banget, saudaraku, ya. Ini powerful sekali ayat ini. Jadi artinya kita bisa merasakan, saudaraku, hadirat Tuhan itu setiap saat. Kita mengalami kasih-Nya, sukacitanya, saudaraku. Kita mengalami damai sejahtera-Nya. Kita juga bisa mengalami penghiburannya, ya, mengalami kebaikannya, kuasanya, dan sebagainya, saudaraku. Indah banget, saudaraku. Bahkan kita dikatakan di sini menerima berkat-berkat Tuhan yang bahkan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, saudaraku. Dalam bahasa Inggris, ya, disebutkan sebagai berkat-berkat yang immeasurable, atau berkat-berkat yang tidak terukur. Luar biasa sekali. Berkatnya sampai tidak terukur, saudaraku. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya, kita semua gereja Tuhan, itu bisa mengalami kepenuhan Allah. Bisa mengalami kepenuhan Allah. Nah, untuk mengalami kepenuhan Allah ini, ya, kita memang harus mengembangkan yang namanya rasa lapar, rasa haus akan kebenaran setiap saat. Tanpa kita kembangkan rasa lapar dan rasa haus akan kebenaran, nggak mungkin kita bisa sampai kepada kepenuhan Allah. Jadi kuncinya adalah di dalam mengembangkan, ya, rasa lapar dan rasa haus kita akan kebenaran. Bukan sesekali, tetapi setiap saat, saudaraku. Setiap saat itu ada rasa lapar, ada rasa haus dalam diri kita akan kebenaran. Ini adalah kunci kita bisa mengatasi kekosongan hidup. Saya mau katakan, kalau saudara dan saya bisa mengembangkan rasa lapar, ya, rasa haus, rasa rindu untuk mencari kebenaran, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kekosongan hidup. Hidup kita akan bergairah, saudaraku. Hidup kita juga akan mengalami yang namanya kepenuhan Allah tadi. Nah, saudaraku, dalam khotbah di bukit, ya, Tuhan Yesus mengajarkan tentang hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, khotbah di bukit, saudaraku, yang terkenal itu, ya, Tuhan Yesus juga mengajar, ya, salah satunya adalah tentang hati yang lapar, ya. Hati yang haus akan kebenaran, saudaraku. Itu kita bisa lihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat ke-6 demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata bless. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terjemahan bahasa Yunaninya seperti ini, saudara. Berbahagialah orang yang terus-menerus lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Jadi ada tambahan kata yang kita nggak ada di bahasa Indonesia, yaitu terus-menerus. Berbahagialah orang yang terus-menerus lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Ya, memang pada dasarnya manusia itu sebenarnya sulit ya untuk merasa puas. Ya, banyak faktor, saudara. Mungkin karena manusia itu terlalu ambisi hidupnya, atau juga karena selalu membandingkan dengan orang lain, sehingga kalau orang lain punya sesuatu, dia juga kepengen punya sesuatu. Atau selalu fokus kepada apa yang belum ia miliki. Selalu begitu. Bukannya fokus kepada apa yang sudah dimiliki dan bersyukur, tapi yang belum dimiliki dia kejar terus. Ya, itu sebabnya tidak akan pernah puas. Namun Tuhan Yesus mengatakan, saudaraku, orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan, saudaraku. Puji Tuhan. Ini Tuhan sendiri yang katakan. Jadi orang itu akan berkata, inilah yang saya cari dalam hidup ini. Haleluya. Kalau orang Yunani berkatanya Eureka, artinya aku telah menemukannya. Jadi indah sekali, saudaraku, kalau kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran itu, saudaraku. Nah, sesungguhnya rasa lapar dan haus itu sesuatu yang seharusnya ya terjadi terus-menerus dalam hidup ini. Setiap hari, saudaraku, ya sekitar jam 11 siang. Ya, nanti sebentar lagi kita makan siang ya. Pasti di sekitar jam 11 siang itu, atau mungkin kalau sore ya, sekitar jam 6 sore gitu ya, itu kita mulai merasa lapar, saudaraku. Mulai, saudaraku, merasa lapar. Otomatis itu. Perut kita menagih, saudaraku, untuk dimasukkan makanan. Karena tubuh kita memang membutuhkan makanan. Nah, demikian juga halnya dengan kehidupan rohani, saudaraku. Sama halnya. Di mana Tuhan sesungguhnya menginginkan kita terus-menerus, saudara. Bukan sesekali, terus-menerus merasa lapar, merasa haus, saudaraku. Tapi bukan hanya kepada makanan dan minuman, tapi yang lebih penting daripada itu, yaitu kebenaran, saudaraku. Nah, jelas orang yang sehat ya, nafsu makannya tentu juga baik, saudaraku. Tapi memang kalau dia sakit, saudaraku, nafsu makannya akan berkurang. Nah, artinya jika kondisi rohani kita sehat, saudara ya, maka kita akan terus-menerus merasa lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya rohani kita sehat, itu otomatis rasa haus dan lapar akan kebenaran itu pasti ada, saudaraku. Tapi sebaliknya jika kita nggak punya rasa lapar, nggak punya rasa haus lagi akan kebenaran, maka sesungguhnya rohani kita sedang sakit. Bahaya ini. Sebenarnya kita sedang sakit rohani kita. Nah, dalam bukunya yang berjudul Spiritual Check Up, ya, Donald Whitney, saudaraku, seorang hamba Tuhan, dia mengajukan 10 pertanyaan untuk memeriksa kesehatan rohani orang Kristen, saudara. Ada 10 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yang diajukannya adalah begini, apakah Anda haus akan Tuhan? Apakah Anda haus akan Tuhan? Jadi itu pertanyaan pertama malah yang dia tanyakan. Jadi sangat penting ya, mengembangkan rasa lapar, rasa haus kita akan kebenaran, saudara. Nah, mari saya akan lanjutkan apa yang dimaksud dengan lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan pakai kata kebenaran, saudaraku. Nah, ada 3 pengertian, saudaraku, lapar dan haus akan kebenaran. Ada 3. Yang pertama adalah lapar dan haus akan Tuhan. Akan Tuhan itu sendiri, saudara-saudara. Kita lihat ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dikatakan di sini, akulah, Yesus adalah jalan dan dia adalah kebenaran dan hidup, saudaraku. Dalam perjanjian lama juga ya,
ya kita menjumpai bahwa Tuhan itu disebut kebenaran, ya, dalam perjanjian lama. Roh Kudus juga disebut sebagai roh kebenaran, saudaraku. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itu sama saja artinya orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan Allah, saudaraku. Dan Tuhan Yesus adalah kebenaran yang sejati itu, ya. Dialah satu-satunya yang dapat memuaskan kita. Makanya lapar dan hauslah akan Tuhan Yesus, saudaraku. Dia yang bisa memuaskan satu-satunya, ya, rasa lapar dan rasa haus rohani kita. Yesaya 58 ayat 11 demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Hanya Tuhan, saudaraku, yang bisa memuaskan hati kita. Hati yang kering, hati yang kosong, itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus yang bisa memuaskan hidup kita, saudara-saudara. Augustinus, seorang teolog terkenal, mengatakan begini: sekalipun kita telah diberkati dan ditolong oleh Tuhan, tetapi jika kita belum menemukan Tuhan sendiri, maka kita akan tetap merasa lapar dan haus, dan kita akan mencari Dia terus. Jadi patokannya bukan berkat. Berkat itu akan tetap membuat kita lapar dan haus. Patokannya adalah kita ketemu dengan Tuhan itu sendiri. Itu yang akan membuat kita puas, saudara-saudara. Nah, rasa lapar dan haus akan Tuhan ini, saudaraku, itu luar biasa. Itu akan mendatangkan kebangunan rohani, ya. Sehingga dengan kata lain, kerohanian kita akan terus berkembang. Kerohanian hidup kita ini akan terus bertumbuh, tidak stuck, saudaraku. Dan hidup kita ini tidak akan pernah mengalami kekosongan, bahkan terus bergairah setiap saat, saudara-saudara. Mari kita akan lihat, sebuah perikop firman Tuhan di dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudaraku, perhatikan di sini, ya. Ini ayat yang penting kita pelajari. Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya, yaitu Nazaret, saudara. Orang-orang di sana ternyata hanya anggap Dia tukang kayu, tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan Yesus. Dia hanya dianggap sebagai tukang kayu. Maka akibatnya Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mujizat yang besar di situ. Ia hanya menyembuhkan beberapa orang sakit saja. Mengapa? Karena orang-orang di sana nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa haus, nggak ada rasa rindu akan Tuhan. Karena dianggapnya cuma Dia itu tukang kayu, saudara. Tapi bandingkan dengan Markus 6 ayat 56. Markus 6:56 demikian. Kemanapun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh, puji Tuhan.
Kemudian Tuhan Yesus datang ke tempat lain yang namanya Genesaret. Dan haleluya, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Orang-orang dikatakan di situ berusaha untuk menjamah jubahnya, dan mereka semua disembuhkan. Kenapa bisa begitu? Tuhan Yesusnya sama, bukan? Tuhan Yesus yang di Nazaret dengan yang di Genesaret sama. Tetapi bedanya adalah tingkat rasa lapar, rasa hausnya akan Tuhan. Itu yang membedakan. Orang-orang di Genesaret begitu haus, saudara, begitu lapar akan Tuhan, makanya mereka menerima mujizat. Mereka dilawat Tuhan luar biasa. Jadi saya mau katakan begini, saudaraku, rasa lapar dan haus akan Tuhan itu akan membuat, saudaraku, kita ini kuat. Hidup kita akan kuat sebagai orang Kristen, karena itu merupakan kekuatan, merupakan gairah kita, merupakan semangat kita, api yang membuat roh kita terus menyala-nyala bagi Tuhan, saudaraku. Hari ini bagaimana dengan kita setelah kita menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini? Apakah saudara dan saya masih terus pelihara itu? Rasa lapar kita, rasa haus kita akan Tuhan, rasa rindu kita untuk ketemu dengan Tuhan, saudara-saudara. Mengapa banyak orang Kristen tidak lagi bergairah, nggak punya semangat lagi, saudaraku? Ya, melayani Tuhan hanya sebagai kewajiban saja. Karena sudah nggak punya lagi rasa rindu, rasa haus, rasa lapar akan Tuhan. Sudah pudar itu, saudaraku. Oleh karena itu makanya, saudaraku, hari ini biarlah ya kita harus terus memelihara itu, terus mengobarkan, saudaraku, rasa rindu kita, rasa haus kita, lapar kita kepada Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi oleh rasa lapar dan haus akan Tuhan, saudaraku, bahkan tidak ada tempat lagi bagi kemarahan, enggak ada tempat lagi bagi kekecewaan, enggak ada tempat lagi bagi kepahitan, saudaraku. Jadi dengan kata lain, orang yang hidupnya pahit, saudaraku, itu sebenarnya dia sudah kehilangan rindu dia kepada Tuhan, saudaraku. Jadi oleh karena itu hari ini, mari kita menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan, saudaraku. Seperti pemazmur mengatakan dalam Mazmur 42 ayat 2. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Haleluya. Agustinus dari Hippo mengatakan begini, sebab Engkau menciptakan kami dan menarik kami pada diri-Mu sendiri, dan hati kami tidak akan pernah tenang sebelum berteduh di dalam Engkau. Benar sekali. Ketenangan, kepuasan semua ada ketika kita ketemu dengan Tuhan. Milikilah dan kembangkanlah terus rasa rindu kita, rasa haus dan lapar kita akan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, pengertiannya adalah lapar dan haus akan kerajaan Allah. Lapar dan haus akan kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17 demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi perhatikan, soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu bicara tentang hal-hal rohani. Sekali lagi, hal-hal rohani. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itu artinya sama saja dengan orang yang lapar dan haus akan hal-hal rohani. Mari kita lihat lagi sebuah ayat penting dalam Kolose 3, saudaraku, ayat 1 dan 2 demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Rasul Paulus mengatakan agar kita harus lebih memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Atau perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara jasmani, saudaraku. Memang tidak salah kalau kita punya uang, memiliki tanah, rumah, apartemen, mobil, ya, perhiasan dan lain-lain. Juga tidak salah kalau sekali-sekali kita makan di restoran yang mahal, katakan begitu.
jalan-jalan ke luar negeri, ya, dan sebagainya. Tapi sesungguhnya semuanya itu adalah kesenangan sesaat. Kesenangan sesaat yang tidak akan pernah memberikan kepuasan yang sesungguhnya, yang sejati kepada kita. Kekristenan pada dasarnya adalah mencari perkara-perkara di atas. Itu kekristenan yang sejati. Atau perkara-perkara rohani sifatnya. Artinya bagaimana kita hidup ini seperti Tuhan Yesus. Itu yang saudara dan saya harus kejar. Kekristenan adalah hidup mengumpulkan harta bukan di bumi. Kekristenan itu hidup mengumpulkan harta di sorga, saudaraku. Bukan di bumi, ya. Kekristenan ada perjalanan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Setiap hari punya desire, punya kerinduan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, saudaraku. Nah, kegiatan-kegiatan yang tidak mengarah kepada hal ini, maka itu disebut penyimpangan. Dan itu yang harus ditinggalkan oleh kita, karena tidak ada manfaatnya, saudara-saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, artinya lapar dan haus akan firman Tuhan. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, demikian firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Jadi firman Tuhan itu kebenaran, saudaraku. Perhatikan dalam Mazmur 119 ayat 97. Pemazmur mengatakan begini, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kalau saudara baca seluruh Mazmur 119 ini, ya, maka semuanya berisi tentang ungkapan cinta yang begitu besar, saudaraku, kepada Taurat Tuhan atau kepada firman Tuhan, ya. Nah, terakhir saya mau cerita tentang seorang ibu, saudaraku. Dia ini begitu lapar, saudaraku, begitu haus akan firman Tuhan, sehingga dia mendisiplinkan anak-anaknya sejak kecil itu untuk bergaul karib dengan firman Tuhan, saudaraku. Sehingga anak-anaknya itu kemudian besar dipakai Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bernama Susana Wesley, saudara. Mungkin saudaraku nggak asing dengan nama John Wesley atau Charles Wesley. Ini dua orang bersaudara yang dikenal, saudaraku, sebagai bapak gerakan metodis, ya, di Inggris di abad 18, saudaraku. Semangat menginjil mereka itu dikenal di seluruh dunia. Dipakai Tuhan luar biasa, ya. Gereja-gereja di Inggris mengalami kebangunan rohani dan begitu banyak orang kembali kepada Tuhan Yesus, saudara. Mereka miliki iman yang besar dan kegigihan yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Tapi rupanya, saudaraku, banyak orang nggak tahu. Di balik semua itu yang mereka lihat, ada seorang ibu yang mendidik John dan Charles sejak kecil, ya, menanamkan benih-benih firman Tuhan, mengajar mereka firman Tuhan, dan mendoakan mereka setiap saat, saudaraku. Saking cintanya akan firman Tuhan, saking hausnya dia akan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, John dan Charles Wesley ini bertumbuh terus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena didikan ibunya, tentu juga dibantu dengan ayahnya, sehingga mereka terus bertumbuh dan berkembang. Ya, Susana ini menikah dengan suaminya yang bernama Samuel Wesley. Nah, mereka berdua mendisiplinkan anak, saudaraku, dengan cara Tuhan, saudaraku. Mereka benar-benar mendisiplinkan supaya anak-anak itu mengenal Tuhan dan mengenal firman Tuhan, saudara-saudara. Dan dua di antara mereka, ya, anak-anaknya banyak, dan dua di antara mereka adalah John dan Charles Wesley. Nah, peran Susana sebagai seorang istri dan ibu ini sangat berpengaruh pada putaran roda kehidupan rumah tangganya, termasuk proses pertumbuhan rohani anak-anaknya, saudaraku. Jadi Susana ini menerapkan hidup disiplin yang ketat, saudaraku. Tiap hari dimulai dengan baca Alkitab dan berdoa. Tiap hari mempelajari Alkitab satu pasal, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru.
anak-anaknya belajar membaca Alkitab sejak usia 5 tahun, saudara. Susana menerapkan aturan bahwa waktu membaca Alkitab dan berdoa setiap hari harus sama banyaknya dengan waktu bersantai. Ia bersama suaminya mendidik mereka untuk hormat pada otoritas dan melatih anak-anaknya untuk patuh dan memiliki karakter yang kuat. Semua diambil dari firman Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Setiap malam sebelum anak-anak tidur, ia dan suaminya mendoakan mereka satu persatu. Melalui investasi benih firman Tuhan setiap saat, anak-anak mereka bertumbuh menjadi orang beriman dan berkarya di jalan Tuhan, saudaraku. Dua di antara mereka, yaitu John dan Charles Wesley, itu dipakai Tuhan luar biasa. Seorang menjadi pengkhotbah besar, dan seorang menjadi menggubah himne lagu-lagu pujian yang memberkati, saudara-saudara. Jadi seorang ibu sederhana, Susana, adalah contoh seorang ibu yang menanam benih-benih firman Tuhan kepada anak-anaknya sejak dini. Saking cintanya, hausnya, laparnya akan firman Tuhan. Dan akhirnya apa yang dia tabur, dia menuainya, saudaraku, dengan dipakainya anak-anaknya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang menjadi berkat besar bagi banyak orang. Haleluya. R.C. Sproul mengatakan begini, ketika Anda bergumul dengan iman Anda, ketika menghadapi malam gelap dalam jiwa Anda, ketika Anda tidak pasti di mana Anda berpijak dengan hal-hal tentang Allah, larilah ke Alkitab. Melalui halaman-halamannya, Allah Roh Kudus akan berbicara kepada Anda, melayani jiwa Anda, dan memperkuat iman Anda yang diberikannya kepada Anda langsung. Milikilah hati yang lapar dan haus akan kebenaran, saudara-saudara. Hatinya lapar dan haus akan Tuhan, akan kerajaan Allah, dan akan firman Tuhan itu sendiri, yang merupakan sumber hikmat, sumber iman, sumber pengharapan, dan kekuatan kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami semua tentu tidak mau mengalami kekosongan hidup, Tuhan. Kami mau hidup kami penuh, bahkan mengalami seperti doa Rasul Paulus, dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan Yesus, setelah kami mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah Engkau berikan kasih karunia kepada kami, untuk kami terus menerus mengembangkan rasa haus dan lapar kami akan kebenaran. Kami terus rindu akan Engkau, bahkan semakin rindu akan Engkau ya Tuhan. Semakin hari semakin rindu kepada Engkau ya Tuhan. Rasa haus dan lapar kami akan kerajaan Allah. Kami lebih mementingkan perkara-perkara rohani ketimbang perkara-perkara jasmani yang fana sifatnya. Dan rasa haus dan lapar kami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran hari ini. Biarlah kami mau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami tahu ke depan akan ada masa-masa yang sulit, yang membuat kami sedang dipersiapkan oleh Tuhan hari-hari ini menjadi gereja-Mu yang hidup dalam kepenuhan Engkau Tuhan, sehingga kami kuat, kami dapat menghadapi tantangan seberat apapun, sebab hati kami, bahkan seluruh hidup kami diliputi oleh Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah umat-Mu yang sakit. Biarlah mereka yang mengikuti ibadah online yang sedang sakit, Tuhan menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Dan Tuhan juga memberkati semua umat-Mu yang sedang dalam pergumulan ekonomi, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan buka jalan. Tuhan, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan mereka, karena Engkau adalah Tuhan yang kaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin.